Dengarkan aku, wahai roh leluhur. Bangkitlah dan layani kehendakku. Rasakan murka saya, pedagang. Tidak ada yang menentang saya. Tidak, mantra ini tidak bisa gagal. Aku perintahkan, bekerja. Sialan, darah dan bumi, dengarkan panggilanku. Tidak mungkin. Siapa yang berani menentang kekuatanku? Aku akan menemukanmu. Aku akan melihat wajah musuhku. Dan aku akan menghancurkanmu. Lindungi saudagar Hasan. Lindungi dia dari segala bahaya. Tunjukkan padaku. Apa? Cahaya apa ini? Seorang anak kecil. Seorang anak laki-laki yang sedang berdoa. Dia berani menantangku. Semoga Allah melindungi kita. Kabut tebal turun perlahan menyelimuti desa Sukamaju, seolah enggan membiarkan cahaya bulan menembus rimbunnya pepohonan yang mengepung pemukiman itu. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik bukit-bukit kapur yang terjal. Di sini, malam bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah pertanda bagi mereka yang peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Angin malam berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun bagi penduduk setempat, dingin itu terasa berbeda. Ada nuansa magis yang kental, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang, tanpa alasan yang jelas. Di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan larangan, sebuah rumah panggung tua berdiri kokoh di atas tanah yang agak tinggi. Kayu-kayunya menghitam dimakan usia, namun aura kewibawaan yang mengerikan memancar kuat dari sana. Itu adalah kediaman Ki Jagapati. Nama itu saja sudah cukup membuat anak-anak kecil di Sukamaju berhenti menangis dan orang dewasa menundukkan pandangan. Ki Jagapati bukan sekadar orang pintar. Ia adalah penguasa bayang-bayang, dukun santet yang disegani sekaligus ditakuti. Di dalam bilik utamanya yang hanya diterangi oleh nyala temaram lampu minyak, Ki Jagapati duduk bersila. Asap kemenyan mengepul dari sebuah pedupaan tembaga di hadapannya, meliuk-liuk seperti ular yang menari. Matanya terpejam, namun indera keenamnya berkelana jauh, memantau setiap denyut kehidupan di desa itu. Wajahnya keras, dengan garis-garis tua yang menyiratkan pengalaman bertahun-tahun bergelut dengan dunia hitam. Di hadapannya tergeletak sebilah keris kecil yang belum dicabut dari warangkanya, namun getaran energi yang dipancarkannya sudah terasa menyesakkan dada. Malam ini terlalu sepi, gumam Ki Jagapati pelan, suaranya serak dan berat memecah kesunyian kamar. Ia membuka matanya, sorot mata itu tajam, tidak mencerminkan usia senjanya, melainkan menyiratkan kekuatan yang belum pudar. Ia tahu, ketenangan di desa Sukamaju hanyalah selubung tipis. Di balik permukaan yang tenang, arus keserakahan manusia sedang bergejolak, dan itu adalah ladang subur bagi profesinya. Banyak orang datang kepadanya, mulai dari tetangga yang iri hati hingga pejabat kota yang haus kekuasaan. Mereka datang membawa emas dan pergi membawa kutukan bagi musuh-musuh mereka. Ki Jagapati tidak peduli pada moralitas. Baginya, kekuatan adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Sementara itu, di sisi lain desa, suasana yang bertolak belakang terasa di kaki gunung. Sebuah kompleks bangunan sederhana yang terdiri dari beberapa pondok kayu dan sebuah masjid kecil berdiri damai. Itu adalah pesantren Nurul Ilmi. Cahaya lampu dari masjid masih menyala, meski malam sudah sangat larut. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar samar-samar, mengalun lembut membelah keheningan malam, menjadi penawar bagi atmosfer desa yang berat.
Di salah satu sudut serambi masjid, seorang pemuda sedang duduk bersimpuh. Ia adalah Ahmad. Mengenakan sarung kotak-kotak sederhana dan baju koko putih yang warnanya mulai pudar, Ahmad tampak khusyuk. Wajahnya bersih dan teduh, memancarkan ketenangan batin yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Ahmad baru saja menyelesaikan sholat malamnya. Ia menutup Al-Quran kecil di tangannya, lalu menengadahkan kedua tangan, berdoa dengan suara lirih yang penuh pengharapan. Ya Allah, lindungilah desa ini dari segala mara bahaya dan fitnah yang menyesatkan. Berikanlah kekuatan pada hamba untuk terus berjalan di jalan-Mu, bisik Ahmad. Ahmad adalah sosok yang sederhana. Sehari-harinya dihabiskan untuk mengurus pesantren, mengajar santri-santri yang lebih muda dan membantu warga desa yang membutuhkan tenaganya di sawah. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa di dalam darah Ahmad mengalir warisan spiritual yang besar. Ia adalah cucu tunggal dari almarhum Kiai Abdul Rahman, seorang ulama besar yang dulu sangat dihormati di wilayah ini karena karomah dan keberaniannya melawan ilmu hitam. Meskipun Ahmad sering mendengar cerita tentang kakeknya yang mampu menyembuhkan orang sakit hanya dengan air putih atau memadamkan api dengan doa, ia sendiri merasa jauh dari kemampuan itu. Ia hanya merasa sebagai hamba yang lemah yang masih harus banyak belajar. Namun terkadang, saat ia sedang berzikir sendirian di tengah malam seperti ini, Ahmad merasakan desiran aneh di dadanya, sebuah kehangatan yang menjalar, seolah-olah ada energi besar yang tertidur dan menunggu untuk dibangunkan. Ahmad menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang. Saat ia hendak bangkit, matanya menangkap pergerakan di kejauhan ke arah pusat desa. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan, tetapi hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres akan terjadi, sesuatu yang akan menguji keteguhan iman penduduk desa ini. Jauh dari ketenangan pesantren dan kengerian rumah Ki Jagapati, di sebuah rumah besar berdinding tembok tebal di pusat desa, saudagar Hasan sedang mondar-mandir di ruang tamunya. Lampu gantung kristal di langit-langit membiaskan cahaya terang ke seluruh ruangan yang dipenuhi perabot mewah dari kayu jati. Namun, kemewahan itu tidak mampu menyembunyikan kegelisahan di wajah sang tuan rumah. Saudagar Hasan adalah pedagang hasil bumi yang sukses. Ia dikenal dermawan, namun juga keras kepala jika menyangkut prinsip. Ia baru saja kembali dari kota sore tadi, dan pertemuan yang ia hadiri di sana meninggalkan rasa pahit di mulutnya. "Bapak, sudahlah, duduk dulu." Suara lembut istrinya Fatimah terdengar dari ambang pintu. Wanita parubada itu membawa nampan berisi teh hangat. Hasan berhenti melangkah, menatap istrinya dengan pandangan lelah. Mereka pikir mereka siapa? Seenaknya saja meminta bagian keuntungan 50%. Itu namanya perompakan, bukan pajak atau retribusi. "Suaramu terlalu keras, Pak. Nanti didengar tetangga." Fatimah meletakkan cangkir teh di meja, wajahnya tampak cemas. "Siapa sebenarnya yang Bapak lawan kali ini?" "Orang-orang suruhan pejabat korup di kabupaten itu. Mereka ingin memonopoli harga panen desa kita. Kalau aku setuju, petani di Sukamaju yang akan mati kelaparan, Bu. Harga gabah akan ditekan serendah mungkin." Hasan mengepalkan tangannya di atas meja, urat-urat di tangannya menonjol menahan amarah. "Astagfirullah, Pak. Bapak tahu kan mereka itu nekat. Bagaimana kalau mereka melakukan hal jahat pada kita?" Hasan mendengus kasar. "Biar saja. Allah tidak tigur. Selama kita benar, kenapa harus takut? Aku punya banyak teman pedagang yang juga tidak setuju. Kita akan melawan." Namun, keberanian Hasan malam itu tidak disaksikan oleh siapapun kecuali istrinya dan dinding-dinding rumahnya. Ia tidak tahu bahwa penolakannya di kota tadi malam telah memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah nasibnya. Di luar pagar rumahnya yang tinggi, dalam kegelapan yang pekat, sepasang mata sedang mengawasi. Sosok itu berdiri di balik pohon mangga besar di seberang jalan, mengenakan pakaian serba hitam yang membaur dengan malam. Sosok itu tidak bergerak untuk waktu lama, hanya mengamati gerak-gerik di dalam rumah Hasan melalui celah jendela yang gordennya sedikit terbuka. Setelah memastikan targetnya ada di rumah, sosok itu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pusat desa, menuju pinggiran hutan. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, seperti kucing yang sedang berburu. Tujuannya hanya satu, rumah panggung tua di ujung desa. Kembali ke kediaman Ki Jagapati, dukun tua itu masih duduk dalam posisinya. Tiba-tiba, ia tersenyum tipis, senyum yang mengerikan.
Ia mendengar langkah kaki mendekat, langkah kaki yang membawa aura dendam dan ambisi. Tamu yang dinantinya telah tiba. "Masuklah," suara Ki Jagapati terdengar bahkan sebelum tamunya sempat mengetuk pintu kayu yang lapuk. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam. Wajahnya tertutup separuh oleh kerah jaket yang dinaikkan, namun matanya memancarkan kekejaman. Pria itu masuk tanpa melepas sepatu, membawa amplop tebal berwarna coklat di tangannya. "Saya utusan dari kota," kata pria itu, singkat, suaranya datar tanpa emosi. Ki Jagapati tidak menoleh. Ia tetap menatap asap kemenyan. "Aku tahu, bau uang dan kekuasaan busuk menempel di bajumu." Pria itu tidak tersinggung. Ia meletakkan amplop tebal itu di lantai, tepat di samping pedupaan. "Bos saya ingin masalahnya selesai. Ada kerikil tajam di Sukamaju yang mengganggu jalannya. Namanya Hasan." Ki Jagapati menyebut nama itu seolah mencicipi rasa makanan. "Saudagar Hasan, orang kaya yang sok suci. Ia punya pagar doa yang lumayan kuat, istrinya rajin bersedekah." "Apakah itu masalah bagi Ki Jagapati?" tanya pria itu dengan nada menantang. Ki Jagapati tertawa pelan, suara tawanya kering dan menusuk. "Tidak ada pagar yang tidak bisa dirubuhkan, hanya saja harganya berbeda untuk benteng yang kokoh." Pria itu merogoh kantong internalnya dan mengeluarkan satu amplop lagi, meletakkannya di atas amplop pertama. "Ini uang muka, sisanya setelah Hasan tidak bisa bicara lagi selamanya." Mata Ki Jagapati berkilat saat melirik tumpukan amplop itu. Ia mengambil keris kecil di hadapannya, mencabutnya perlahan. Bilah keris itu berlekuk 7, berwarna hitam pekat dengan pamor yang samar-samar menyala kemerahan saat terkena pantulan api pedupaan. "Pulanglah," perintah Ki Jagapati. "Katakan pada tuanmu, sebelum bulan purnama penuh 3 hari lagi, Saudagar Hasan akan memohon kematiannya sendiri." Pria itu mengangguk singkat, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Ki Jagapati sendirian dengan rencana jahatnya. Dukun itu mulai merapalkan mantra-mantra kuno, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. Suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi berat dan panas. Angin di luar rumah tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dengan kasar. Di pesantren, Ahmad yang baru saja hendak membaringkan tubuhnya di asrama, tiba-tiba tersentak. Dadanya terasa sesak seketika. Ia bangkit dan berlari ke jendela, menatap ke arah ujung desa, ke arah di mana rumah Ki Jagapati berada. Langit di sana tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada awan hitam pekat yang berkumpul di satu titik. "Ada yang tidak beres," bisik Ahmad. Tangannya meremas bingkai jendela kayu. Ia teringat pesan mendiang kakeknya. Kejahatan akan selalu mencari celah Ahmad, tapi ingat, cahaya sekecil apapun akan mampu mengusir kegelapan. Malam itu, Desa Sukamaju tidur dengan gelisah. Roda nasib mulai berputar, mempertemukan keangkuhan, keserakahan, dan ketulusan dalam satu panggung yang sama. Bayang-bayang Ki Jagapati mulai merayap, mencari mangsa, sementara seorang santri muda yang belum menyadari kekuatannya sendiri mulai merasakan panggilan takdir yang tak terelakkan. Malam itu, udara di sekitar kediaman Saudagar Hasan terasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin malam yang seharusnya membawa kesejukan justru terasa lembab dan menyesakkan, seolah-olah membawa pesan buruk dari kegelapan yang tak teraba. Hasan mondar-mandir di ruang tengah rumahnya, yang megah namun kini terasa seperti penjara. Ancaman dari pejabat korup yang menginginkan tanah perkebunannya dengan harga murah bukan lagi sekedar gertakan sambal. Pagi tadi, ia menemukan bangkai ayam hitam tanpa kepala tergeletak di depan pintu gerbangnya. Sebuah pertanda yang dipahami oleh siapapun di tanah ini sebagai peringatan maut. Rasa takut mulai merambat naik ke tengkuknya. Bukan takut akan kemiskinan, melainkan takut akan keselamatan keluarganya. Istrinya sudah 2 hari ini mengeluh sakit kepala yang tak kunjung reda meski tabib terbaik sudah dipanggil. Menyadari bahwa musuh yang dihadapinya tidak hanya bermain di ranah hukum dan kekuasaan, melainkan juga merambah ke dunia gaib, Hasan memutuskan untuk bergerak. Ia tidak bisa melawan api dengan api. Ia butuh air yang menyejukkan. Dengan mengenakan jubah gelap untuk menyamarkan diri, Hasan menyelinap keluar lewat pintu belakang. Tujuannya hanya satu, pondok pesantren tua di ujung desa.
Ia teringat pada Ahmad, pemuda sederhana yang dulu sering ia bantu biaya pendidikannya. Ahmad bukanlah seorang dukun sakti atau paranormal, namun ketenangan wajah pemuda itu selalu memberikan Hasan rasa aman yang aneh. Sesampainya di bilik kecil Ahmad, Hasan mengetuk pintu dengan perlahan. Ahmad membuka pintu, wajahnya yang bersih tampak sedikit terkejut, namun segera tersenyum ramah melihat siapa tamunya. Tanpa membuang waktu, Hasan menceritakan segala kegelisahannya, tentang ancaman pejabat itu, tentang bangkai ayam, dan tentang sakit misterius istrinya. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Ahmad mendengarkan dengan takzim, matanya menatap lantai, sesekali mengangguk pelan. Tidak ada raut ketakutan atau keterkejutan yang berlebihan di wajahnya. "Aku tidak punya ilmu apa-apa, Tuan Hasan," ucap Ahmad lembut setelah Hasan selesai menumpahkan keluh kesahnya. "Aku bukan orang sakti yang bisa membalas serangan gaib atau mengirim balik sakit itu kepada pengirimnya." Hasan menunduk, bahunya merosot putus asa. "Lalu kepada siapa lagi aku harus meminta tolong, Ahmad? Orang-orang pintar lain meminta bayaran selangit dan meminta syarat yang tidak masuk akal. Aku hanya ingin keluargaku selamat." Ahmad beranjak dari duduknya, mengambil sebuah kendi tanah liat berisi air dan secari kertas usang. Ia menuliskan beberapa baris doa dengan tinta hitam, gerakan tangannya tenang dan terukur. "Tuan Hasan, ini hanya ikhtiar. Mintalah perlindungan hanya kepada yang maha menguasai segalanya. Bacalah wirid ini setiap selesai sholat dan percikan air ini di sekeliling rumah Tuan. Jangan berniat membalas, berniatlah memohon keselamatan. Kekuatan terbesar bukan pada mantra, tapi pada ketulusan hati yang berserah diri." Hasan menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada hawa sejuk yang mengalir saat menyentuh tangan Ahmad. Sebuah ketenangan yang seolah membasuh kecemasannya. "Terima kasih Ahmad, aku akan mengamalkannya." Sementara itu, Hasan pulang dengan secercah harapan di dadanya. Di tempat lain yang jauh dari permukiman warga, suasana justru sangat bertolak belakang. Di sebuah gubuk reot yang terletak di tengah hutan jati yang lebat, Ki Jagapati sedang duduk bersila menghadapi sebuah altar pemujaan yang mengerikan. Ruangan itu bau anyir darah dan kemenyan yang menyengat. Di hadapannya, foto saudagar Hasan tertusuk jarum berkarat, bersanding dengan seikat rambut dan potongan kain yang entah bagaimana berhasil didapatkan oleh anak buah pejabat korup yang menyawanya. Ki Jagapati menyeringih, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Bayaran yang ia terima kali ini sangat besar, cukup untuk membuatnya hidup mewah selama setahun. Pejabat itu menginginkan Hasan menderita perlahan, lumpuh, dan akhirnya mati dalam keputusasaan, agar tanahnya bisa direbut dengan mudah. "Hasan, Hasan," gumam Ki Jagapati, suaranya parau, seperti gesekan batu kasar. "Kau pikir kekayaanmu bisa melindungimu? Malam ini kau akan merasakan dinginnya jemari kematian menyentuh perutmu." Ki Jagapati mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak dimengerti manusia biasa. Tangannya bergerak lincah memainkan keris kecil yang berlumuran minyak mistis. Asap kemenyan mengepul tebal membentuk bayang-bayang yang menari liar di dinding gubuk, seolah-olah roh-roh jahat sedang berkumpul menanti perintahnya. Ia mengambil segenggam paku berkarat dan melemparkannya ke dalam mangkuk air kembang setaman yang sudah berubah warna menjadi merah pekat. "Pergilah, masuklah ke dalam perutnya, hancurkan ketenangannya," teriak Ki Jagapati sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Energi gelap seketika melesat keluar dari gubuk itu, melayang menembus pepohonan seperti kabut hitam yang pekat, menuju ke arah kediaman saudagar Hasan. Di rumah besarnya, Hasan baru saja selesai mempercikan air pemberian Ahmad di setiap sudut pekarangan. Ia duduk di ruang tengah, memegang tasbih, dan mulai melafalkan wirid yang diajarkan Ahmad. Mulutnya berkomat kamit, hatinya berusaha fokus meminta perlindungan meski telinganya mendengar suara berisik yang aneh di atap rumahnya. Suara itu seperti hujan kerikil yang jatuh bertubi-tubi. Klotak, klotak, suaranya semakin keras dan semakin dekat. Istri Hasan terbangun dari tidurnya menjerit ketakutan karena merasa ranjangnya berguncang hebat. "Teruskan zikirmu, Kang, jangan berhenti," teriak Hasan pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati meski keringat dingin membasahi punggungnya. Energi gelap kiriman Ki Jagapati telah tiba. Kabut hitam itu mencoba menerobos ventilasi udara, mencoba menyelinap lewat celah pintu. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Setiap kali kabut hitam itu hendak menyentuh dinding rumah Hasan, ada pendar cahaya tipis yang tak kasat mata menolaknya. Cahaya itu bukan api,
bukan petir, namun seperti lapisan udara yang sangat padat dan tenang. Di gubuknya, Ki Jagapati merasakan sentakan di dadanya. Ia mengerutkan kening. Siarannya saat ini korbannya sudah mulai muntah darah atau berguling-guling kesakitan. Namun visualisasi batinnya menunjukkan bahwa serangannya tertahan di pekarangan rumah. Kurang ajar, siapa yang memagarinya? Geram Ki Jagapati. Ia menambah dosis mina pada kerisnya, matanya melotot tajam. Ia mengerahkan tenaga dalamnya, mendorong energi jahat itu lebih kuat lagi. Tembus, hancurkan. Namun di kediaman Hasan, wirid yang dibaca dengan tulus itu seolah menjadi benteng baja. Semakin kuat Ki Jagapati menekan, semakin kuat pula pantulan yang terjadi. Hasan tidak menyadarinya. Ia hanya terus berdoa, pasrah sepenuhnya. Ketulusan Ahmad yang memberikan doa itu berpadu dengan kepasrahan Hasan, menciptakan frekuensi spiritual yang murni. Tiba-tiba, di gubuk Ki Jagapati, mangkuk berisi air kembang itu retak dengan suara nyaring. Prak! Air merah merembes keluar membasahi meja altar. Lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya berkedip-kedip liar seakan tertiup angin puting beliung. Padahal ruangan itu tertutup rapat. Ki Jagapati terdorong ke belakang hingga punggungnya menabrak tiang kayu. Napasnya tersengal. Ia merasakan ulu hatinya nyeri, seolah ada pukulan tak kasat mata yang baru saja menghantam balik kepadanya. Rasa sakit itu tidak parah, hanya sebuah peringatan kecil, namun cukup untuk membuat harga dirinya terluka parah. Ini tidak mungkin, desis Ki Jagapati sambil memegangi dadanya. Matanya menatap nanar ke arah foto Hasan yang kini terjatuh dari posisinya. Orang ini, dia bukan orang sakti. Aku tidak merasakan aura pendekar atau dukun lain di sana. Energinya terlalu halus, terlalu tenang. Kebingungan menyelimuti wajah sang dukun Bahkam. Selama dapungan tahun ia berkecimpung di dunia hitam, musuh-musuhnya selalu melawan dengan energi yang berapi-api, penuh dendam dan amarah. Benturan energi semacam itu mudah ia patahkan karena ia memakan amarah mereka. Namun kali ini serangannya seperti menabrak kapas tebal yang menyerap dan memantulkan kembali daya rusaknya dengan lembut namun tegas. Di rumah Hasan, suara gaduh di atap perlahan mereda. Guncangan di kamar tidur berhenti. Istri Hasan kembali tidur, meski napasnya masih tersengal sisa ketakutan. Hasan menghentikan zikirnya, menarik napas panjang. Ia merasa lelah luar biasa, seolah baru saja lari maraton, namun hatinya terasa lega. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di alam gaib. Ia hanya tahu bahwa ia dan keluarganya selamat malam ini. Sementara itu, Ki Jagapati bangkit dengan wajah merah pada menahan murka. Kegagalan ini adalah penghinaan. Ia mengambil keris pusakanya yang lebih besar dari peti kayu tua di sudut ruangan. Kau boleh selamat malam ini, Hasan. Geramnya kepada kegelapan malam. Tapi belum pernah ada mangsa yang lepas dari cengkeraman Ki Jagapati. Jika sihir kasar tidak mempan, aku akan menggunakan cara yang lebih halus dan jauh lebih mematikan. Ki Jagapati belum menyadari bahwa lawan yang ia hadapi bukanlah Hasan dan bukan pula Ahmad, melainkan kekuatan doa yang tulus yang tidak memiliki celah kesombongan untuk dimasuki oleh ilmu hitamnya. Pertarungan antara kegelapan yang pekat dan cahaya yang temaram, namun suci, baru saja dimulai. Malam itu, udara di sekitar kediaman Ki Jagapati terasa jauh lebih padat dari biasanya. Kegelapan seolah menggumpal di sudut-sudut ruangan tempat ia biasa melakukan ritual, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Dukun tua itu duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah kusam, dikelilingi oleh nyala lilin yang berkelip tidak stabil, seakan-akan oksigen di ruangan itu sedang diperebutkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ki Jagapati mendengus kasar. Kabar yang ia terima sore tadi sungguh mencoreng wajahnya. Saudagar Hasan, target yang seharusnya sudah merangkak memuntahkan darah, atau setidaknya terbaring tak berdaya sambil melolong ketakutan, justru dikabarkan masih bisa berjalan-jalan di beranda rumahnya. Memang wajah saudagar itu pucat, namun itu jauh dari penderitaan yang telah Ki Jagapati rancang dengan teliti. Bagi seorang praktisi ilmu hitam yang namanya sudah melegenda di desa ini, kegagalan melumpuhkan target dalam hitungan 3 malam adalah sebuah penghinaan besar. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja, Hasan?" desis Ki Jagapati. Suaranya serak, penuh dengan amarah yang tertahan. Ia mengambil sebuah bungkusan kain hitam dari kotak kayu di hadapannya. Di dalamnya terdapat boneka jerami yang telah diikat dengan rambut target dan ditusuk jarum berkarat yang telah direndam racun.
Ki Jagapati berniat tidak main-main lagi. Malam ini, ia akan mengirimkan Banopati, sebuah serangan mematikan yang tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga membakar sukma korbannya. Mantra-mantra kuno mulai meluncur dari bibirnya yang hitam karena sering mengunyah sirih. Awalnya, ritme mantra itu mengalir lancar, memanggil pasukan kegelapan untuk berkumpul. Namun ketika ia sampai pada bait inti yang bertujuan untuk mengirimkan energi perusak, sesuatu yang aneh terjadi. Lidahnya terasa keluh, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya perlahan. Kata-kata yang seharusnya tegas dan berwibawa keluar terbata-bata dan kehilangan tenaganya. Ki Jagapati mengerutkan kening, keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Ia memaksakan diri, mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk menembus penghalang yang entah datang dari mana. Hantam dia, hancurkan jantungnya, teriak Ki Jagapati sambil menaburkan serbuk kemenyan ke atas pedupaan. Seharusnya, api akan menyambar tinggi dan asap hitam pekat akan melesat keluar menembus atap menuju rumah Hasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Api di pedupaan itu mendesis pelan, lalu padam seketika seolah disiram air es. Asap yang tersisa bukannya membubung, melainkan berputar-putar di lantai, tidak mau naik, seakan-akan tertahan oleh atap kaca yang tidak terlihat. Bau busuk bangkai tiba-tiba menyeruak. Bukan bau kemenyan yang harum mistis seperti biasanya. Ki Jagapati tersentak mundur. Sesajen berupa kembang 7 rupa yang baru saja ia letakkan di nampan, tiba-tiba layu dalam hitungan detik, berubah warna menjadi coklat busuk dan berlendir. Apa ini? Batinnya teriak panik. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Ia mencoba memejamkan mata, menggunakan mata batinnya untuk melihat situasi di rumah saudagar Hasan. Biasanya ia bisa melihat aura rumah korbannya yang redup dan bolong-bolong, siap untuk dimasuki penyakit. Namun kali ini, pandangan batinnya silau. Rumah besar itu seolah diselimuti oleh kabut putih yang bercahaya lembut, namun sangat kokoh. Setiap kali energi hitam yang dikirim Ki Jagapati mencoba mendekat, energi itu terpental dan buyar seperti asap yang tertiup angin kencang. Ini bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah perlawanan. Dan perlawanan ini bukan berasal dari jimat murahan yang biasa dibeli orang di pasar. Ini adalah benteng spiritual yang kuat. Sementara itu, di kediaman saudagar Hasan justru suasana sangat kontras dengan ketegangan di pondok Ki Jagapati. Hasan memang berasa tubuhnya tidak terlalu fit. Ia mengalami demam ringan dan persendiannya terasa ngilu, mirip gejala flu biasa. Namun teror mencekam yang menghantuinya beberapa malam lalu, suara garukan di dinding, bayangan hitam di sudut kamar dan mimpi buruk tentang ular sama sekali tidak muncul. Hasan duduk di tepi tempat tidur, meminum segelas air hangat yang dibawakan istrinya. "Kang, malam ini rasanya tenang sekali ya," ujar istrinya pelan seolah takut memecahkan keheningan yang damai itu. "Iya Bu, badanku memang agak meriang, tapi hatiku rasanya tentram. Tidak ada rasa was-was seperti kemarin. Aneh padahal aku sudah siap-siap kalau dukun itu menyerang lagi." Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan bahwa rumah mereka, yang tadinya terasa dingin dan suram, kini terasa hangat. Seolah ada selimut tebal tak kasat mata yang melindungi setiap inci bangunan itu dari mara bahaya di luar sana. Jauh dari kedua tempat itu, di sebuah surau kecil yang sederhana, Ahmad masih terjaga. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip pelan menemani pemuda itu yang duduk bersimpuh di atas sajadah. Ahmad tidak sedang melakukan ritual magis. Ia tidak membakar kemenyan, tidak menyediakan sesajen, dan tidak memiliki niat untuk menyerang balik siapapun. Yang ia lakukan hanyalah berdoa. Butir-butir tasbih kayu di tangannya berputar dengan irama yang konstan. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan asma-asma Allah dan ayat-ayat suci yang ia hafal di luar kepala. Ahmad memusatkan pikirannya pada keselamatan saudagar Hasan. Ia tidak tahu persis seberapa kuat serangan yang sedang dilancarkan kepada dermawan itu, tetapi hatinya tergerak untuk menjadi perisai. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang sedang didolimi.
Kembalikanlah segala keburukan kepada ketiadaan, dan berikanlah ketenangan pada jiwanya, bisik Ahmad lirih. Setiap kali ia menyelesaikan satu putaran wirid, Ahmad merasakan sensasi yang unik. Dadanya terasa hangat dan rasa kantuk yang tadinya menyerang perlahan sirna, digantikan dengan kesegaran yang mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Ia merasa seolah-olah dirinya menjadi saluran air jernih yang memadamkan api yang sedang berkobar di tempat lain. Ahmad tidak menyadari bahwa doa tulusnya malam itu telah menjelma menjadi energi positif yang luar biasa dahsyat. Energi yang tidak agresif, namun teguh. Sifatnya bukan menghancurkan, melainkan menetralkan. Dan bagi kekuatan jahat seperti yang dimiliki Ki Jagapati, energi penetral ini jauh lebih menyakitkan daripada serangan balik karena ia membuat segala upaya jahat menjadi sia-sia belaka. Menjelang subuh, Ki Jagapati akhirnya menyerah. Tubuhnya gemetar kelelahan, seakan ia baru saja lari maraton mendaki gunung. Nafasnya memburu, ritualnya gagal total. Piring tanah liat di mana ia menaruh darah ayam cemani retak terbelah dua tanpa disentuh. Ia membanting tubuhnya ke dinding kayu, matanya menatap kosong ke arah langit-langit pondok yang penuh sarang laba-laba. Rasa sakit menjalar di kepalanya, sebuah efek balik ringan akibat energi yang gagal tersalurkan. Ada yang melindunginya, geruntuk Ki Jagatati, giginya gemertuk. Dan orang ini, dia bukan dukun biasa. Energinya bersih, terlalu bersih. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cerah, seolah ikut merayakan kegagalan sang dukun. Di pasar desa, aktivitas berjalan seperti biasa, namun ada topik pembicaraan baru yang hangat di antara para pedagang dan pembeli. Kau lihat saudagar Hasan tadi pagi, bisik seorang penjual sayur kepada tetangga lapaknya. Dia keluar rumah, menyeram tanaman, masih hidup, segar bugar, cuma agak pucat sedikit. Loh, bukannya Ki Jagapati sudah menggarap dia? Sahut penjual ikan dengan mata membelalak. Biasanya kalau Ki Jagapati sudah bertindak, 3 hari lewat, korbannya pasti sudah tewas atau gila. Nah, itu dia anehnya. Jangan-jangan ilmu Ki Jagapati sudah luntur. Timpal yang lain sambil tertawa kecil, meskipun masih ada nada takut dalam suaranya. Desas-desus itu menyebar cepat seperti api memakan jerami kering. Bisik-bisik tetangga mulai mempertanyakan kredibilitas Ki Jagapati. Bagi seorang dukun santet, ketakutan orang lain adalah sumber kekuatan dan juga sumber pendapatannya. Jika orang mulai tidak takut atau mulai meragukan kemampuannya, maka tamatlah riwayatnya. Berita tentang kondisi Hasan yang membaik dan kegagalan teror malam sebelumnya sampai juga ke telinga Ki Jagapati melalui salah satu pengikut setianya. Wajah tua itu memerah menahan murka. Ia merasa diremehkan, tidak hanya oleh Hasan, tetapi sekarang oleh seluruh desa. Namun, di balik kemarahannya, tumbuh benih kewaspadaan. Ki Jagapati sadar, ia tidak sedang menghadapi benteng kosong. Ada pemain lain di papan catur ini. Seseorang yang bergerak dalam diam, tanpa pamer kekuatan, namun mampu mematahkan serangan Banopati miliknya hanya dalam satu malam. Ia harus mencari tahu siapa orang itu. Jika ia tidak bisa menyingkirkan pelindungnya terlebih dahulu, maka saudagar Hasan tidak akan pernah bisa ia sentuh. Perang ini bukan lagi sekedar pesanan balas dendam, melainkan pertaruhan harga diri dan eksistensi ilmu hitam yang telah ia banggakan selama puluhan tahun. Dan bagi Ahmad, yang saat itu sedang menyapu halaman surau dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa dirinya telah menjadi target pencarian sang dukun, ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai. Asap kemenyan yang tebal masih memenuhi ruangan gelap itu, berputar-putar seperti roh jahat yang terperangkap. Bau anyir darah bercampur dengan aroma bunga melati yang mulai membusuk, menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Ki Jagapati terbatuk keras, memuntahkan gumpalan darah hitam ke lantai tanah gubuknya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena amarah yang membara di dadanya. Serangan teluh yang ia kirimkan, yang seharusnya sudah merenggut nyawa targetnya malam ini, justru berbalik menghantamnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia menyeka bibirnya dengan punggung tangan, matanya menyala merah dalam kegelapan.
Harga dirinya sebagai dukun sakti yang ditakuti di wilayah ini serasa diinjak-injak. Selama puluhan tahun ia menekuni ilmu hitam. Jarang sekali ada yang mampu menahan gempurannya, apalagi membalikannya sedemikian rupa. Ini bukan sekadar benteng doa biasa. Ini adalah pantulan energi yang terarah, sebuah perisai yang dibangun dengan kesadaran penuh. "Siapa?" desisnya. Suaranya parau menyerupai geraman binatang buas. "Siapa yang berani bermain api denganku?" Ki Jagapati bangkit dengan susah payah, menyeret kakinya menuju sebuah meja kayu tua di sudut ruangan. Di sana terdapat sebuah baskom tembaga berisi air kembang 7 rupa yang telah dicampur dengan minyak misik hitam. Ia duduk bersila, memusatkan seluruh sisa tenaganya untuk melakukan penerawangan. Ia harus tahu sumber kekuatan itu. Ia harus tahu siapa musuh yang bersembunyi di balik sulubung cahaya itu. Tangan kurus Ki Jagapati bergerak di atas permukaan air tanpa menyentuhnya. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra pemanggil bayangan, memaksa alam gaib untuk membuka tabirnya. Perlahan air di dalam baskom itu beriak, meski tidak ada angin yang berhembus. Permukaan air yang tenang mulai berubah menjadi keruh, lalu berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu muncul secercah cahaya putih yang menyilaukan. Ki Jagapati menyipitkan mata, berusaha menembus silau itu. Cahaya itu begitu murni, begitu tenang, sangat bertolak belakang dengan kegelapan yang menyelimuti bilik prakteknya. "Siapa?" bentak Ki Jagapati. Perlahan cahaya itu meredup, menampilkan sebuah pemandangan yang asing bagi sang dukun. Itu bukan rumah mewah milik keluarga pengusaha yang ia serang, melainkan sebuah bangunan sederhana dengan halaman luas di pedesaan yang asri. Sebuah pesantren. Pandangan gahib Ki Jagapati menelusuri lorong-lorong pesantren yang sunyi di sepertiga malam itu. Ia melewati asrama para santri yang tertidur lelap, melewati masjid yang hening, hingga akhirnya pandangannya terhenti pada sesosok pemuda yang sedang duduk bersimpuh di atas sajadah usang. Ki Jagapati terbelalak. Sosok itu masih sangat muda, wajahnya bersih tanpa guratan usia maupun pengalaman hidup yang keras. Pemuda itu mengenakan baju koko putih sederhana dan sarung kotak-kotak. Bibirnya bergerak pelan melantunkan zikir dengan kehusyukan yang membuat aura di sekelilingnya bersinar keemasan. "Bocah!" Ki Jagapati tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipenuhi rasa tidak percaya juga penghinaan. "Jadi, penghalang besarku hanyalah seorang bocah ingusan." Ia mengamati wajah pemuda itu lebih lekap. Ahmad. Nama itu tiba-tiba terlintas di benaknya, terbawa oleh arus informasi gaib yang ia sadap. Ki Jagapati mendengus kasar. Ia tadinya mengira akan berhadapan dengan seorang kiai sepuh atau dukun putih yang setara dengannya. Menemukan fakta bahwa lawannya hanyalah seorang santri muda, membuat darahnya mendidih karena tersinggung. Bagaimana mungkin ilmu tingginya dipatahkan oleh anak kemarin sore yang mungkin baru belajar mengaji? "Sok suci," cibir Ki Jagapati, menatap bayangan Ahmad di permukaan air dengan tatapan meremehkan. "Kau pikir dengan sedikit doa kau bisa menjadi pahlawan? Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan, nah. Kau hanya semut yang kebetulan berhasil menggigit gajah." Di tempat yang jauh, di sebuah bilik pesantren yang sederhana, Ahmad tiba-tiba membuka matanya. Malam itu begitu hening. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang menyusup lewat celah jendela kayu kamarnya. Namun Ahmad merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa memadat, seolah ada mata tak terlihat yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Bulu kuduknya meremang, namun anehnya tidak ada rasa takut yang menjalar di hatinya. Justru sebuah ketenangan luar biasa menyelimuti dirinya. Ahmad menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara malam yang dingin. Ia merasakan aliran hangat menjalar dari tulang punggung hingga ke dadanya. Itu adalah perasaan yang belakangan ini sering muncul, namun malam ini rasanya jauh lebih kuat. Rasanya seperti ada tangan yang kokoh dan hangat menepuk pundaknya, memberinya keyakinan.
Dalam keheningan itu, intuisi Ahmad bekerja tajam. Ia tahu ada seseorang yang sedang mencoba menembus pertahanannya. Seseorang yang mengirimkan energi negatif beberapa waktu lalu ke arah keluarga Pak Haji Salim, dan kini orang itu telah menemukan dirinya. Kiai Abdurrahman, bisik Ahmad pelan, menyebut nama kakek buyutnya. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan sang leluhur, namun cerita tentang kealiman dan keteguhan hati Kiai Abdurrahman selalu menjadi dongeng pengantar tidurnya semasa kecil. Malam ini, Ahmad merasa seolah-olah darah sang kiai yang mengalir di tubuhnya sedang bangun. Ada warisan spiritual yang aktif, bukan berupa jimat atau pusaka, melainkan berupa ketajaman batin dan kekuatan doa. Ahmad memejamkan matanya kembali. Ia tidak berusaha menyerang balik pengintai itu. Ia tahu, melawan api dengan api hanya akan menghasilkan abu. Sebaliknya, ia memvisualisasikan dirinya sebagai sebuah batu karang di tengah lautan badai. Teguh, diam, dan tak tergoyahkan. Lindungilah kami dari segala kejahatan makhluk-Mu, gumam Ahmad, melanjutkan wiridnya dengan suara yang stabil. Di gubuk Ki Jagapati, air di dalam baskom tiba-tiba bergejolak hebat. Dukun itu terkejut. Ia mencoba mengirimkan gelombang kejut mental untuk mengguncangkan pemuda itu, sekedar untuk memberi pelajaran dan rasa takut. Namun serangannya seperti menabrak dinding baja yang tak terlihat. Bayangan Ahmad di air tetap tenang, tidak terusik sedikit pun. Justru dari bayangan tubuh Ahmad terpancar energi balik yang lembut namun tegas, mendorong kesadaran Ki Jagapati keluar dari penglihatannya. Perang! Baskom tembaga itu retak, air tumpah membasahi meja kayu dan lantai tanah. Ki Jagapati terpental ke belakang, punggungnya menabrak dinding bambu dengan keras. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menatap pecahan baskom itu dengan napas tersengal. Rasa remeh yang tadi ia rasakan perlahan bercampur dengan kewaspadaan. Anak itu, Ahmad, dia bukan santri biasa. Ketenangan yang dimiliki pemuda itu bukanlah ketenangan orang bodoh yang tidak tahu bahaya, melainkan ketenangan seseorang yang memegang teguh tali keyakinan yang sangat kuat. Kurang ajar, geram Ki Jagapati, mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Kau menantangku dengan diammu, Ahmad. Ki Jagapati bangkit berdiri, mengabaikan rasa sakit di dadanya. Ia berjalan menuju lemari tua tempat ia menyimpan benda-benda keramatnya. Ia mengambil sebuah keris kecil berkarat yang terbungkus kain hitam. Baiklah jika itu mahumu. Kau ingin menjadi perisai, maka aku akan menghancurkan perisainya terlebih dahulu, sebelum menghabisi yang dilindungi, ancamnya pada kegelapan malam. Malam itu, Ki Jagapati menyadari bahwa ia telah menemukan sumber masalahnya. Namun kesombongannya menutup bata matinya dari kebenaran bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih murni dari apapun yang pernah ia temui. Ia mengira Ahmad hanyalah batu kerikil di jalanannya, tanpa menyadari bahwa kerikil itu adalah bagian dari gunung yang tidak bisa dipindahkan. Sementara itu di pesantren, Ahmad mengakhiri doanya dengan mengusapkan kedua tangan ke wajahnya. Perasaan diawasi itu telah hilang, berganti dengan keheningan malam yang damai kembali. Namun, Ahmad tahu ini baru permulaan. Ia bangkit dari sajadahnya, berjalan menuju jendela dan menatap langit yang bertabur sintang. Aku siap, batinnya. Bukan dengan kesombongan seorang pendekar, namun dengan kepasrahan seorang hamba yang tahu bahwa ia tidak sendirian. Warisan Kiai Abdurrahman telah hidup di dalam dirinya, dan cahaya itu tidak akan membiarkan kegelapan menang dengan mudah. Kemarahan itu bukan lagi api yang berkobar liar, melainkan lahar dingin yang perlahan membeku menjadi dendam kesumat. Di dalam bilik pemujaannya yang lembab dan berbau anyir darah kering, Ki Jagapati duduk bersila dengan napas menderu. Harga dirinya terasa dicabik-cabik. Seorang bocah ingusan, seorang santri yang bahkan belum lahir ketika ia sudah menguasai mantra-mantra kematian, berani mematahkan serangannya. Penolakan halus Ahmad dan keberhasilannya membalikkan energi negatif sebelumnya bukan hanya sebuah pertahanan diri, melainkan sebuah tamparan keras di wajah tua Ki Jagapati. Malam ini, tidak ada lagi main-main. Tidak ada lagi sekadar gangguan tidur atau penyakit kulit remeh.
Ki Jagapati menatap nanar pada sebuah kotak kayu jati tua yang tergeletak di hadapannya. Kotak itu dilapisi kain hitam kusam yang penuh dengan rajah-rajah kuno. Tangannya yang keriput dan gemetar karena amarah perlahan membuka kotak tersebut. Di dalamnya tersimpan sebuah keris kecil berluk 9 yang sudah berkarat, namun memancarkan aura kemerahan yang menyakitkan bata mati bagi siapa saja yang melihatnya. Ini adalah pusaka pamungkas, warisan guru sesatnya yang hanya boleh digunakan ketika nyawa menjadi taruhannya. "Kau memaksaku, Ahmad?" desis Ki Jagapati. Suaranya serak seperti gesekan batu. "Kau pikir doa-doamu bisa menahan badai yang akan kukirimkan? Malam ini, pesantrenmu akan rata dengan tanah, dan namamu akan lenyap di telan kegelapan." Ki Jagapati mulai merapal mantra. Bukan mantra biasa, melainkan serapah kuno yang memanggil kekuatan dari lapisan kegelapan terdalam. Ia mengambil segenggam tanah kuburan yang diambil dari makam orang yang mati penasaran, mencampurnya dengan serbuk tulang dan darah ayam cemani. Asap kemenyan membumbung tinggi, tidak berwarna putih, melainkan hitam pekat, bergulung-gulung memenuhi ruangan sempit itu hingga udara terasa sesak dan panas. Energi yang terkumpul malam itu begitu besar hingga membuat dinding bilik Ki Jagapati bergetar. Cicak-cicak yang biasanya merayap di dinding jatuh mati seketika. Di luar rumah, anjing-anjing melaung panjang, sebuah tanda alam bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang dibangunkan. Ki Jagapati tidak peduli jika energi ini akan menggerogoti sisa umurnya sendiri. Baginya, kehancuran Ahmad adalah harga mati. Ia menusukkan keris kecil itu ke boneka jerami yang telah ia siapkan, membayangkan jantung Ahmad yang berdetak di sana. "Hancur, hancur, hancur!" teriaknya. Matanya memutih, semuanya dikuasai oleh entitas gelap yang ia undang. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya, suasana di pesantren terasa hening namun mencekam. Angin malam yang biasanya berhembus sejuk membawa aroma dedaunan, kini berhenti mendadak. Udara terasa berat, menekan dada siapa saja yang masih terjaga. Ahmad yang sedang duduk di serambi masjid setelah sholat malam, tiba-tiba merasakan dadanya berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan sebuah alarm alamiah yang berbunyi nyaring di dalam jiwanya. Firasat itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang. Ahmad memegang dadanya, merasakan hawa panas yang mencoba menyusup masuk melalui celah-celah pertahanan gaib pesantren. Ia tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi perang terbuka. "Astaghfirullahaladzim," gumam Ahmad, peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia bangkit dan berjalan menuju tengah halaman pesantren. Matanya menatap langit utara, arah di mana rumah Ki Jagapati berada. Di mata orang awam, langit malam itu tampak biasa saja, hanya mendung gelap tanpa bintang. Namun di mata batin Ahmad, ia melihat gumpalan awan hitam pekat yang berputar-putar seperti puting beliung raksasa, membawa ribuan jarum-jarum energi negatif yang siap menghujam. Awan itu bergerak cepat, melahap cahaya bulan, menuju tepat ke arah pesantren. Ahmad sadar ia tidak bisa membiarkan para santri menyadari bahaya ini dan menjadi panik. Ia harus menjadi benteng pertama dan terakhir. Dengan langkah mantap, Ahmad kembali mengambil air wudhu, membasuh wajahnya dengan air yang terasa sangat dingin malam itu, menyegarkan kembali fokus dan kesadarannya. Ia kembali ke dalam masjid, duduk bersila di mihrab, tempat biasa kakek buyutnya dulu memimpin sholat. Ia memejamkan mata, memutar tasbih kayu cendana di tangannya. Mulutnya melafadzkan ayat-ayat pelindung, zikir yang diajarkan turun-temurun oleh para kiai terdahulu. Semakin dekat gumpalan energi hitam itu, semakin keras detak jantung Ahmad, namun semakin tenang pula batinnya. Ia pasrahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Ia tahu kekuatannya sebagai manusia sangat terbatas, namun kekuatan zat yang ia sembah tidak bertepi. Saat konsentrasinya memuncak, ketika suara duniawi seakan lenyap dari pendengarannya, sebuah kemukjizatan spiritual terjadi. Di balik kelopak matanya yang terpejam, dalam kegelapan meditasinya, muncul sebuah titik cahaya. Titik itu perlahan membesar, memancarkan sinar keemasan yang hangat dan menenangkan. Dari dalam cahaya itu, sesosok bayangan samar mulai terbentuk. Ahmad mengenali postur itu. Sorban putih yang melilit rapi, jubah sederhana yang berkibar lembut, dan wajah teduh yang selalu tersenyum bijak. Itu adalah Kiai Abdurrahman, leluhurnya, pendiri pesantren ini.
Tidak ada kata-kata yang terucap secara lisan. Komunikasi itu terjadi dari hati ke hati, melampaui batas ruang dan waktu. Kiai Abdurrahman tersenyum, tatapannya seolah berkata, "Jangan gentar cucuku, kau tidak sendirian. Akar pohon yang kuat tidak akan tumbang oleh angin, dan iman yang murni tidak akan hangus oleh api kedengkian." Sebuah aliran energi yang luar biasa dahsyat namun lembut mengalir dari bayangan Kiai Abdurrahman ke dalam raga Ahmad. Rasanya seperti dialiri listrik ribuan volt, namun tidak menyakitkan, justru memberdayakan. Rasa lelah dan kecemasan yang tadi sempat hinggap seketika sirna. Tubuh Ahmad kini diselimuti oleh cahaya tipis yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Ia merasa kakinya menancap kuat ke bumi, sementara jiwanya melambung tinggi menembus langit. Di kejauhan, gumpalan energi hitam kiriman Ki Jagapati sudah mencapai batas pagar pesantren. Benturan energi tak terelakkan, suara berdentum pelan terdengar di udara, seperti guruh yang tertahan, membuat kaca-kaca jendela asrama santri bergetar. Ahmad membuka matanya. Tidak ada lagi keraguan. Sorot matanya tajam namun damai. Ia bangkit dari duduknya, berjalan keluar menuju halaman depan pesantren. Ia berdiri tegak, sendirian, di tengah kegelapan malam, menghadapi gelombang hitam yang siap meluluh lantakan tempat suci itu. La haula wala quwata illa billah, ucapnya lirih namun tegas. Di sekeliling Ahmad, pagar gaib yang selama ini melingkupi pesantren seolah menebal, bersinar terang menyambut serangan itu. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara keimanan dan kesombongan, kini dimulai tepat di gerbang pesantren. Ahmad mengangkat tangannya, telatak tangan terbuka menghadap ke depan, menahan gempuran angin busuk yang membawa ribuan penyakit dan mara bahaya. Ini bukan sekadar pertarungan ilmu, ini adalah pertaruhan iman. Dan Ahmad, dengan restu leluhur yang mengalir dalam darahnya, siap mempertaruhkan segalanya untuk melindungi apa yang ia cintai. Langit di atas pesantren mendadak berubah menjadi kanvas kelam yang seolah menelan cahaya bintang-bintang. Angin malam yang biasanya berhembus sejuk, kini membawa hawa dingin yang menusuk tulang, berbau anyir darah dan tanah kuburan. Di kejauhan, dari arah hutan larangan tempat Ki Jagapati mendirikan altar pemujaannya, gumpalan awan hitam pekat bergulung-gulung, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar menuju kompleks pondok pesantren. Itu bukan sekadar mendung, melainkan manifestasi fisik dari kebencian dan ilmu hitam tingkat tinggi yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Ki Jagapati berdiri di depan perapian altarnya, wajahnya diterangi nyala api yang berwarna kebiruan. Ia tertawa, suara tawanya kering dan parau, memecah kesunyian hutan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah boneka jerami yang telah dilumuri darah ayam cemani, simbol dari nyawa Ahmad yang hendak ia remukkan malam ini. "Habis riwayatmu, bocah ingusan," desis Ki Jagapati dengan mata melotot. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menyalurkan seluruh energi jahatnya. Ilmu warisan kiai tua itu tidak akan mampu menahan serat jiwa pamungkas ini. Malam ini, pesantren itu akan rata dengan tanah dan namaku akan ditakuti oleh setiap makhluk di tanah Jawa. Ia menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali dan gelombang energi hitam itu melesat seperti anak panah raksasa, membelah udara malam, menderu mencari mangsanya. Di halaman masjid pesantren, suasana mencekam membuat para santri yang sedang tadarus terdiam. Mereka bisa merasakan tekanan udara yang memberat, seolah paru-paru mereka diperas oleh tangan tak kasat mata. Rasa takut mulai merayap, membisikkan kepanikan di hati mereka. Namun di tengah kepanikan yang nyaris pecah itu, Ahmad berdiri tegak di teras masjid. Ahmad tidak gemetar. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang aneh. Dadanya terasa hangat bukan karena panas api, melainkan kehangatan yang menjalar lembut menenteramkan detak jantungnya. Ia menatap gumpalan energi hitam yang semakin mendekat itu bukan sebagai ancaman yang mematikan, melainkan sebagai ujian keimanan yang harus ia lalui. Dalam keheningan batinnya, Ahmad memejamkan mata sejenak. Saat itulah ia merasakannya. Kehadiran itu,
Bukan lagi sekedar firasat atau mimpi samar, melainkan kehadiran yang nyata dan kuat. Di belakang Ahmad, bayangan Kiai Abdurrahman perlahan mewujud. Bukan hantu yang menakutkan, melainkan sosok bercahaya temaram yang memancarkan wibawa dan kasih sayang. Ahmad bisa merasakan tangan dingin namun menenangkan dari sang kakek menyentuh bahunya. Tidak ada kata-kata yang terucap secara fisik, namun batin Ahmad menangkap pesan itu dengan sangat jelas. Jangan lawan api dengan api. Jangan lawan kebencian dengan amarah. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya cahaya yang mampu melakukannya. Ikhlaskan hatimu. Murnikan niatmu. Kamu bukan bertarung untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Mata Ahmad terbuka. Kini tatapannya tajam namun teduh. Rasa takut yang sempat mampir di sudut hatinya lenyap tanpa bekas, digantikan oleh kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Ia melangkah maju, turun ke halaman tanah berpasir tepat di jalur datangnya acakan Ki Jagapati. "Mas Ahmad, awas!" teriak salah seorang santri senior, hendak menariknya mundur. Ahmad mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. "Tetaplah berzikir, jangan putus doa kalian. Biarkan saya yang menghadapi ini," ucap Ahmad dengan suara yang tenang namun berwibawa, sebuah nada yang sangat mirip dengan almarhum Kiai Abdurrahman semasa hidupnya. Gelombang hitam itu kini tinggal beberapa meter lagi. Suaranya menderu seperti 1000 tahun yang marah, membawa hawa panas yang membakar kulit. Wajah-wajah mengerikan dari roh-roh jahat yang diperbudak Ki Jagapati terlihat berputar-putar di dalam asap hitam itu, menjeritkan kutukan dan kematian. Ahmad tidak merapal mantra pembalasan. Ia tidak menyiapkan kuda-kuda silat untuk memukul balik. Ia hanya berdiri tegak, menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dan mulai melafalkan ayat-ayat suci. Mulutnya bergerak pelan, namun suaranya menggema, beresonansi dengan udara di sekitarnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat kalimat agung itu terucap, sebuah kubah cahaya transparan berwarna keemasan muncul melingkupi tubuh Ahmad, lalu meluas melindungi seluruh area pesantren. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun sangat murni. Hantamannya terjadi dalam sekejap mata. Gelombang santet Ki Jagapati menabrak kubah cahaya itu. Blar! Suara ledakan spiritual terdengar namun tidak ada tanah yang berhamburan. Yang terjadi adalah sebuah pertarungan dua kutub yang berlawanan. Energi hitam itu mencoba menembus, mencakar dan merobek pertahanan cahaya Ahmad. Asap hitam mengepul, mencoba mencari celah, namun setiap kali asap itu menyentuh dinding cahaya, ia mendesis dan lenyap seperti uap air yang terkena besi panas. Ahmad merasakan tekanan yang luar biasa berat meninda pundaknya. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ki Jagapati tidak main-main. Ini adalah akumulasi dendam puluhan tahun. Namun setiap kali kakinya terasa goyah, bayangan Kiai Abdurrahman di belakangnya seolah menopang punggungnya, memberikan kekuatan tambahan. "Ya Allah, lindungilah rumahmu ini, lindungilah saudara-saudaraku," bisik Ahmad. Niatnya murni. Tidak ada sedikit pun keinginan di hatinya untuk menyakiti Ki Jagapati. Yang ada hanyalah keinginan luhur untuk melindungi mereka yang tidak berdosa. Perbedaan niat itulah yang menjadi kunci. Energi Ki Jagapati kotor, penuh nafsu, dan merusak. Sementara energi Ahmad bersih, pasrah, dan melindungi. Di hutan larangan, Ki Jagapati mulai panik. Ia bisa merasakan santetnya tertahan. Ia menambah kekuatan, memotong telapak tangannya sendiri untuk mempersembahkan lebih banyak darah ke dalam api. "Hancur! Hancurlah kau!" raung Ki Jagapati. Serangan itu semakin ganas. Langit di atas pesantren bergemuruh. Namun Ahmad justru semakin tenang. Ia menyadari bahwa energi jahat ini sebenarnya rapuh. Kebencian, sekuat apapun kelihatannya, tidak memiliki fondasi yang kokoh. Ahmad mengangkat wajahnya ke langit. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melepaskan seluruh ketegangan di tubuhnya. Ia tidak lagi menahan serangan itu, melainkan membiarkan cahaya ilahi mengalir melaluinya, memancar keluar, menyongsong kegelapan. Cahaya itu meledak lembut, meluas dengan cepat, menelan gelombang hitam tersebut. Ajaibnya, energi hitam itu tidak meledak balik melainkan terurai. Niat jahat yang terkandung di dalamnya
dimurnikan menjadi kehampaan. Jeritan roh-roh jahat mereda, berubah menjadi desau angin biasa. Santet Ki Jagapati yang begitu dahsyat luluh lantak di hadapan ketulusan doa seorang hamba yang berserah diri. Dan hukum alam pun berlaku. Energi yang telah dilepaskan namun gagal mencapai sasaran harus kembali ke asalnya. Namun kali ini, energi itu kembali dengan membawa pantulan cahaya yang menyakitkan bagi pemilik kegelapan. Di altar pemujaannya, mata Ki Jagapati terbelalak ngeri. Ia melihat asap hitam miliknya sendiri berbalik arah. Bukan perlahan, melainkan menyambar secepat kilat. "Tidak, tidak mungkin!" teriaknya. Ia mencoba merapal mantra pelindung, tapi sudah terlambat. Gelombang balik itu menghantam Ki Jagapati tepat di dada. Tubuhnya terpental jauh ke belakang, menabrak pohon besar hingga batangnya retak. Rasa panas yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan api fisik yang membakarnya, melainkan api spiritual yang menggerogoti jiwanya. Kesombongan yang selama ini menjadi bahan bakar kekuatannya, kini menjadi minyak yang memperbesar kobaran api yang menyiksanya. Ki Jagapati menjerit, suaranya melengking menyayat hati, penuh penyesalan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jimat-jimat yang melingkar di leher dan lengannya pecah berantakan. Altar pemujaannya runtuh, terbakar oleh api yang muncul dari ketiadaan. Tubuh dukun tua itu menggeliat di tanah, asap tipis keluar dari pori-pori kulitnya. Ia merasa kekuatannya ditarik paksa keluar, meninggalkan tubuhnya yang kini rengkih dan tua rentah. Bayangan-bayangan hitam yang selama ini ia perbudak, kini berbalik mengelilinginya, menangkap tuannya yang sudah tak berdaya dengan tatapan kosong. Sementara itu, di pesantren suasana kembali hening. Awan hitam yang menutupi langit perlahan sirna, memperlihatkan kembali bulan yang bersinar terang. Angin kembali berhembus sejuk, membawa aroma tanar basah dan bunga sedap malam. Ahmad jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya lemah seolah seluruh tenaganya terkuras habis, namun hatinya terasa sangat ringan. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat sosok kakeknya lagi. Namun bayangan Kiai Abdurrahman sudah menghilang, menyatu dengan cahaya bulan. Hanya rasa hangat di dadanya yang tersisa sebagai tanda bahwa restu itu abadi. Para santri berlarian menghampiri Ahmad. Mas Ahmad tidak apa-apa?" tanya mereka dengan wajah khawatir bercampur agum. Ahmad tersenyum tipis, menyeka keringat di dahinya. "Saya baik-baik saja. Alhamdulillah, semuanya sudah berakhir." Ia menatap ke arah hutan larangan. Tidak ada lagi aura merah menyala dari sana. Ia tahu Ki Jagapati telah menuai apa yang ia tanam. Bukan Ahmad yang mengalahkannya, tapi kesombongannya sendirilah yang menghancurkannya. Cahaya matahari pagi itu terasa berbeda saat menyentuh atap-atap rumah di Desa Sukamaju. Sinar keemasan yang biasanya terasa terhalang oleh kabut tipis yang menyesakkan dada, kini jatuh dengan leluasa, membawa kehangatan yang sudah lama dirindukan oleh penduduk desa. Udara yang dihirup terasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini menekan atmosfer desa telah diangkat sepenuhnya. Kicauan burung terdengar lebih nyaring, bersahutan dengan aktivitas warga yang mulai menggeliat, tanpa menyadari bahwa malam sebelumnya telah terjadi pergeseran kekuatan yang mengubah nasib mereka selamanya. Di sebuah rumah yang terletak agak terpencil di pinggir desa, keheningan yang mencekam justru baru saja dimulai. Namun bukan jenis keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan dari sebuah kehancuran. Pintu rumah Ki Jagapati terbuka setengah. Berderit pelan tertiup angin pagi. Tidak ada lagi aura intimidasi yang biasanya membuat siapapun enggan melirik ke arah pekarangan itu. Beberapa warga yang hendak pergi ke ladang adalah yang pertama kali menyadari kejanggalan tersebut. Biasanya, Ki Jagapati akan terlihat duduk di beranda dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Atau setidaknya, rumah itu akan tertutup rapat dengan hawa dingin yang menguar. Namun pagi ini, rumah itu tampak seperti bangunan tua biasa yang rapuh dan tak berdaya.
Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan sisa-sisa ketakutan, beberapa pemuda desa memberanikan diri untuk mendekat. Mereka melangkah hati-hati, siap lari jika tiba-tiba sang dukun tua itu bangkit dan melontarkan sumpah serapah atau serangan gaib. Namun, apa yang mereka temukan di dalam ruang utama rumah itu sungguh di luar dugaan. Sebuah pemandangan yang seketika meruntuhkan legenda menakutkan tentang Ki Jagapati. Ki Jagapati ditemukan meringkuk di sudut ruangan di antara serpihan-serpihan benda pusaka yang telah hancur. Matanya yang dulu menyala penuh keangkuhan dan kekejaman, kini kosong melompong, menatap nanar ke arah dinding kosong. Mulutnya komat-kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, diselingi tawa kecil yang terdengar menyedihkan. Ia seperti anak kecil yang tersesat dalam kegelapan pikirannya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena kekuatan yang meluap, melainkan karena ketakutan yang mendalam terhadap bayang-bayang yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Seluruh atribut kegagahannya hilang. Baju serba hitam yang biasa ia kenakan tampak lusuh dan kotor. Ki Jagapati, sosok yang selama ini dianggap sebagai penguasa tak kasat mata di Desa Sukamaju, telah kehilangan segalanya. Kekuatannya, kewarasannya, dan harga dirinya. Berita tentang kondisi Ki Jagapati menyebar sepecat kilap, lebih cepat dari angin yang bertiup di persawahan. Dalam hitungan jam, halaman rumah itu dipenuhi warga. Namun kali ini tidak ada yang datang untuk meminta pesugihan atau guna-guna. Mereka datang untuk menyaksikan runtuhnya sebuah tirani. Tidak ada sorak-sorai kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanyalah desahan lega yang panjang dan tatapan penuh iba bercampur ngeri. Warga melihat sendiri bagaimana ilmu hitam pada akhirnya memakan tuannya sendiri. Ki Jagapati menjadi tontonan, sebuah monumen hidup tentang kegagalan kesombongan melawan kebenaran. Ia tak lagi mengenali siapapun. Bahkan ketika tetua desa mencoba mengajaknya berbicara, ia hanya merespons dengan jeritan ketakutan, seolah melihat monster yang hendak menerkamnya. Sementara itu, jauh dari kerumunan yang menyesaki rumah Ki Jagapati, Ahmad duduk bersimpuh di dalam masjid desa yang sepi. Ia baru saja menyelesaikan salat duha, mencari ketenangan setelah malam yang begitu panjang dan melelahkan. Tubuhnya terasa letih, seolah-olah seluruh tenaganya telah dikuras habis untuk menahan gempuran energi negatif semalam. Namun hatinya merasa sangat lapang. Ahmad menatap kedua telapak tangannya. Tidak ada bekas luka fisik yang terlihat, namun ia bisa merasakan aliran hangat yang kini mengalir stabil di dalam darahnya. Warisan dari leluhurnya, Kiai Abdurrahman, telah sepenuhnya bangkit. Bukan sebagai senjata untuk memamerkan kekuatan, melainkan sebagai benteng yang kokoh untuk melindungi. Ia mengingat momen ketika pertarungan batin itu berakhir. Saat cahaya putih bersih meluluh lantakan kabut hitam yang menyelimuti Ki Jagapati, Ahmad tidak merasa bangga. Ia justru merasa sedih. Sedih melihat bagaimana manusia bisa tersesat jauh demi kekuasaan yang semu. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah karena kehebatannya semata, melainkan karena izin Tuhan dan doa-doa para leluhur yang menjaganya. Pintu masjid terbuka pelan. Seorang kiai sepuh, guru mengaji Ahmad, masuk dengan langkah tenang. Beliau menatap Ahmad dengan senyuman tipis yang penuh makna. Tanpa perlu berkata-kata, sang guru tahu apa yang telah terjadi. Perubahan aura di desa ini terlalu nyata untuk diabaikan oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. "Sudah selesai, nak?" tanya sang kiai pelan. Suaranya bergema lembut di dinding masjid. Ahmad mengangguk takzim, menundukkan wajahnya, enggan menatap mata gurunya karena rasa tawadu. "Alhamdulillah, Kiai. Semuanya atas kehendak Allah. Saya hanya perantara yang penuh kekurangan." "Jangan pernah lupakan rasa takutmu tadi malam, Ahmad. Rasa takut itu yang akan menjagamu tetap manusiawi."
Kekuatan yang kau miliki sekarang, karomah dari Kiai Abdurrahman yang mengalir di darahmu, adalah amanah yang sangat berat. Jika setitik saja kesombongan masuk ke hatimu, seperti yang terjadi pada Ki Jagapati, maka kau pun bisa jatuh ke lubang yang sama. Ahmad meresapi nasihat itu dalam-dalam. Saya mengerti, Kiai. Saya berjanji akan menjaga amanah ini. Saya tidak ingin dikenal sebagai orang sakti. Saya hanya ingin menjadi santri yang bisa menjaga desa ini tanpa perlu dilihat. Hari-hari berlalu dan desa Sukamaju benar-benar berubah. Ketakutan yang dulu menjadi selimut tidur warga kini berganti dengan harapan. Anak-anak kembali berani bermain di luar hingga senja menjelang. Suara pengajian di surau-surau terdengar lebih semarak, dan hasil panen seolah diberkahi dengan kelimpahan. Ki Jagapati kemudian dibawa oleh kerabat jauhnya keluar dari desa untuk dirawat, meninggalkan rumahnya yang kini kosong dan mulai ditumbuhi ilalang. Sosoknya perlahan menjadi cerita masa lalu, sebuah dongeng peringatan yang diceritakan orang tua kepada anak-anaknya agar tidak tergoda jalan pintas yang menyesatkan. Ahmad tetaplah Ahmad. Di mata penduduk desa yang awam, ia hanyalah pemuda santun yang rajin membantu di ladang dan mengajar mengaji anak-anak di sore hari. Tidak ada yang tahu secara pasti bahwa dialah yang telah memutus rantai teror itu. Namun orang-orang tua yang bijak dan para sesepuh desa menaruh hormat yang berbeda padanya. Mereka seringkali mendapati Ahmad sedang berjalan mengelilingi perbatasan desa di tengah malam, berzikir pelan, memagari desa dari gangguan yang mungkin datang dari luar. Kini, Ahmad memahami sepenuhnya takdir yang ia emban. Ia tidak lagi bertanya-tanya mengapa ia yang terpilih. Ia menerima darah Kiai Abdurrahman sebagai anugerah sekaligus ujian. Setiap kali ia melihat senyum damai di wajah para tetangganya, hatinya bergetar penuh syukur. Pada suatu senja, Ahmad berdiri di tepi bukit kecil yang menghadap ke arah desa. Langit berwarna jingga kemerahan, melukis pemandangan yang begitu indah. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan denyut kehidupan di desa itu. Istirahatlah dengan tenang, Yang. Bisik Ahmad pada angin yang berhembus, seolah berbicara kepada ruh leluhurnya. Warisan ini akan saya jaga. Tidak akan ada lagi kegelapan yang boleh menyentuh tanah ini selama napas saya masih berhembus. Ahmad membuka matanya, menatap desa yang mulai menyalakan lampu-lampu kecil di kejauhan. Ia kemudian memutar tumit, melangkah kembali menuju pesantren dengan langkah yang ringan namun pasti. Sosoknya perlahan menghilang di balik remangan senja, menjadi pelindung yang tak terlihat, penjaga yang tak meminta pujian. Kedamaian telah kembali ke desa Sukamaju, bukan karena kekuatan sihir yang dahsyat, melainkan karena ketulusan hati seorang pemuda yang memilih jalan sunyi pengabdian. Dan di sanalah, di tengah kesederhanaan hidupnya, Ahmad menemukan kekuatan yang sebenarnya.